Halo teman-teman Gram semua, Halo, balik lagi sama saya Mary. dan saya Febrian. Oke, bahas apa nih kita hari ini? Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting ya menurut saya, karena kemarin kan ada yang bertanya bagaimana cara kita membaca Alkitab gitu kan. Jadi ada dua hal yang sangat penting adalah bahasa dan literatur. Jadi kalau kalian tahu bahasa asli Alkitab itu kan ada dua, ya ada juga yang lain sedikit-sedikit, tapi mayoritasnya bahasa Ibrani itu digunakan untuk perjanjian lama dan bahasa Yunani digunakan untuk perjanjian baru. Dan yang kita tahu itu adalah yang diilhami oleh Allah adalah bahasa aslinya. Ya. Jadi terjemahan-terjemahan, misalnya terjemahan baru atau terjemahan lama di bahasa Indonesia, dan juga mungkin kalau dalam bahasa Inggris ada King James Version, ada NIV, itu ya sah-sah aja dibuat gitu kan, supaya orang-orang yang dalam bahasanya bisa mengerti Alkitab gitu kan. Karena pesannya itu tetap sama. Ya. Tapi yang diilhami itu adalah bahasa aslinya gitu. Jadi kita harus tahu bahasa aslinya. Dan yang kedua adalah kita mau lihat literatur, bagaimana cara-cara tulisan Alkitab. Kita bisa melihat kalau Allah itu mampu berbicara melalui berbagai cara. Jadi macam-macam tulisan di Alkitab itu bukan cuma satu atau dua aja, tiga, bahkan lebih banyak lagi. Tapi kita hari ini akan membahas yang simpel-simpel aja ya, supaya gampang dimengerti gitu kan. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan berdiskusi dan melihat Tuhan bahasa asli firman-Mu dan juga macam-macam tulisan Tuhan yang ada di firman-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kami lebarkan pengertian, supaya kami bisa mengerti Tuhan dan memahami Tuhan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yang pertama bahasa. Ini saya berikan judulnya tersembunyi dan terungkap ya. Karena saya percaya kalau bahasa Ibrani di perjanjian lama itu sangat pas untuk menyembunyikan sesuatu, dan bahasa Yunani di perjanjian baru itu sangat pas untuk mengungkapkan sesuatu. Tapi sebelum itu, kita harus tahu kalau semua bahasa itu berasal dari Allah. Gitu. Kejadian 11 ayat 9. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, di sini menarik nih, soalnya kan di sini dibilangnya dikacau balaukan. Tapi kalau kalian melihat bahasa aslinya itu sebenarnya akar katanya itu sama dengan Babel. Jadi seperti Tuhan tuh bermain dengan kata-kata gitu. Babel gitu kan, kayak dikacau balaukan, diserakan gitu ke seluruh bumi. Karena mereka mau melawan perintah Tuhan. Kan Tuhan memberikan perintah kepada manusia, beranak cuculah dan kuasailah bumi. Bukan berkumpul di satu tempat gitu, tapi untuk menyebar ke seluruh bumi gitu. Makanya di situ Tuhan memberikan bahasa-bahasa. Jadi mereka tidak bisa berkomunikasi satu sama lain, tapi mereka akan membuat grup yang bahasanya sama, dan mereka pergilah diserahkan ke seluruh bumi. Jadi semua bahasa itu berasal dari Allah. Tidak ada tuh bahasa yang lebih penting dari yang lain. Jadi Jadi karena itulah kenapa kita bisa membaca Alkitab dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi Tuhan mengilhamkan firman-Nya melalui dua bahasa ini gitu. Coba kita lihat. Yang pertama itu bahasa Ibrani. Kenapa bahasa Ibrani ini digunakan Allah untuk menyembunyikan sesuatu? Ini sangat menarik karena bahasa Ibrani itu berasal dari piktograf. Kalau kalian mengerti, piktograf itu adalah huruf-huruf mereka itu berasal dari sebuah gambar atau lukisan. Kalau yang tahu Mandarin pasti akan mengerti, karena huruf-huruf Mandarin juga itu piktograf. Ya, jadi kebanyakan yang memiliki nama Mandarin pasti memiliki arti. Benar bukan? Nah, kamu kan punya bahasa itu nama Mandarin. Apa nama Mandarin kamu? Apa? Cengxiumei, ya gitu. Terus artinya Cantik. cantik, wih cantik banget. Salah Chinese gitu. Ya, Cantik.
Jadi sama seperti bahasa Mandarin yang ada artinya gitu. Yang lucunya waktu aku ketemu popo kamu kan, aku ditanya juga kan, nama Chinese-nya apa? Terus aku kayak, nama Chinese aku apa ya? Ada sih, coba aku aja nggak tahu apa. Ya ini cuman wajahnya doang Chinese, tapi tidak benar-benar Chinese. Ya gitu. Jadi bahasa Ibrani juga mirip-mirip lah sama seperti itu. Seperti Aleph di sini itu tuh seperti kerbau ya, kepala kerbau yang dimana menunjukkan leadership, kepemimpinan. Seperti Alpha juga kan sama kan, artinya kepemimpinan juga kan. Aleph juga sama seperti kepemimpinan gitu. Coba kita lihat di slide selanjutnya, dikatakan Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Nah, di sini di Amsal dibilang Tuhan itu mendapatkan kemuliaan ketika dia merahasiakan sesuatu. Tapi kita, raja-raja, kita mendapatkan kemuliaan ketika kita menggali apa yang sudah dirahasiakan Tuhan. Nah, di perjanjian lama apa yang dirahasiakan Tuhan? Kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Jadi menurut aku nih, ini opini, jadi bahasa Ibrani itu paling pas lah untuk menyembunyikan, merahasiakan sesuatu. Dan kalau kalian mau menjadi raja-raja yang mendapatkan kemuliaan, ya galilah itu bahasa-bahasa Ibrani gitu kan. Nah, salah satu contoh kita lihat misalnya Abram menjadi Abraham ya, Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan ditambahkan aha kan, 2 huruf. Ya. Di dalam bahasa Ibrani sebenarnya cuma ada 1 huruf. Huruf apakah itu? Nah, hurufnya adalah huruf hei, ha, hei, gitu kan. Hei ini sangat menarik gitu. Hei ini kalau misalnya artinya bisa behold gitu, kayak lihatlah. Gitu kan, hey kan gitu kan, kalau kita mau nyapa orang juga, hey lihatlah ke sini gitu kan. Ada juga yang mengartikan seperti breath, nafas hidup gitu kan. Ketika Allah menciptakan manusia kan dari tanah liat, lalu dihembuskanlah nafas hidup gitu. Mungkin ini arti sebenarnya juga buat Abraham, diberikan nafas hidup Allah sehingga dia menjadi bapa bangsa-bangsa gitu kan. Jadi pada saat itu kan Abram belum memiliki anak. Ketika Allah menghembuskan nafasnya, dia menjadi bapa bangsa-bangsa. Dan yang menarik, hey ini juga itu ada di kata Yahweh. Jadi 2H itu di situ. Sedangkan Abraham dan Sarah ditambahkan 2H juga di situ. 2 hey gitu kan. Itu juga menarik gitu. Dan juga bahasa Ibrani juga menariknya, mereka ini ada yang namanya gematria. Apa tuh? Gematria itu jadi setiap alfabetnya ada nomor. Nah, di Hei ini ada nomor 5. Hei itu nomornya 5. Dan kalau kalian mau lebih jauh lagi, itu 5 itu kan menandakan kasih karunia kan? Oh ya. Kasih karunia. Dan mungkin juga Abraham mendapatkan kasih karunia gitu kan. Jadi punya Ishak. Nah, itu tapi mungkin jadi panjang banget ya. Tapi kalau kalian suka dengan hal-hal seperti ini, bahasa Ibrani itu sangat cocok. Hal-hal geek ya, kata-kata sandi gitu kan. Jadi bahasa Ibrani itu sangat cocok untuk menyembunyikan sesuatu. Dan salah satu yang paling menarik yang aku pernah dengar ini dari Koinonia House. Nama pembicaranya itu adalah Chuck Missler ya. Dia sudah almarhum, meninggal tahun 2018. Dan dia mencari arti-arti kata nama dari Kejadian 5. Kan ada keturunan Adam kan di situ ya, di mana Adam kan artinya manusia. Lalu Seth itu artinya menentukan, ditentukan. Jadi ketika Habel meninggal, lalu Hawa bilang, oh Tuhan sudah menentukan pengganti Abel melalui Seth gitu kan. Lalu Enos artinya kematian kan, bisa meninggal, mati. Kenan itu artinya kesengsaraan. Mahalalel itu artinya Allah yang diberkati. El itu artinya Allah gitu kan. Yared itu artinya akan turun. Enok artinya mengajarkan. Metuselah artinya kematiannya akan mendatangkan. Dan menariknya di sini ketika dia meninggal, apa yang datang?
Air bah. Air turun ketika dia meninggal. Jadi kematiannya akan mendatangkan. Lamech itu artinya despairing, yang dimana artinya yang ditunggu-tunggu. Nuh itu artinya penghiburan dan peristirahatan. Jadi dia menggabungkan arti-arti nama di sini, dan kita bisa lihat yang sudah saya terjemahkan ini, kita bisa baca manusia menentukan kesengsaraan yang mematikan. Tetapi Allah yang diberkati akan turun mengajarkan kematiannya akan mendatangkan penghiburan dan peristirahatan. Cocokologi nggak nih kalau kayak gitu? Wah, makanya banyak yang berdebat kalau ini cocokologi. Tapi kan menarik ya. Ya buat orang-orang yang geek, yang suka kata-kata sandi, ini menarik gitu kan. Apakah ini cocokologi? Mungkin saja gitu. Tapi kan iman kita bukan berdasarkan ini. Ya. Iman kita kan karena kita tahu Yesus telah datang dan mati untuk dosa kita. Tapi kalau kita melihat nama-nama ini sangat menarik. Karena sudah ada di Kejadian 5. Apakah mungkin Tuhan sudah menyembunyikan, Sandi gitu. ya menyembunyikan pesan Injil di nama-nama tersebut? Bisa juga. Kalau itu sangat luar biasa loh. Soalnya kan nama-nama ini nama-nama yang asli ya. Ya. Lalu bisa diturunin seperti ini, sangat menarik. Jadi Tuhan tuh sudah tahu nama-nama mereka dan menggenapi sesuatu yang Tuhan mungkin mau menyembunyikan di situ gitu. Ada pertanyaan? Ya. Yang kedua adalah perjanjian baru, yaitu bahasa Yunani. Jadi kalau kalian di zaman Yesus dan zaman para rasul, sebenarnya mengapa mereka menggunakan bahasa Yunani untuk menulis perjanjian baru? Kalau perjanjian lama kan make sense dong, karena orang-orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani. Tapi kenapa para rasul menggunakan bahasa Yunani? Kalau kalian belajar dari sejarah, dulu kan kalau kalian lihat dari Daniel, di Timur Tengah itu kan pertama kerajaannya Babylon. Lalu Babylon kalah oleh Persia, Raja Cyrus kan. Lalu Persia kalah oleh Raja Yunani, yaitu kalau kalian tahu Alexander the Great. Tapi Alexander the Great itu sangat sebentar, 33 tahun ya meninggal. 30 tahun. Pokoknya sangat sebentar, tapi dia menaklukkan daerah itu sangat cepat gitu. Lalu kerajaan Romawi, walaupun kerajaan Romawi sangat kuat militernya, tapi untuk kebudayaan, untuk tulisan-tulisan, untuk pemikiran-pemikiran, itu lebih banyak orang Yunani. Makanya kalau kita juga kan tahu di banyak kayak apa ya namanya, Aristoteles. Iya. Nah, itu kan Yunani semua kan. Nah, makanya mereka sangat kebudayaannya dan pemikiran-pemikirannya tuh lebih daripada orang-orang Romawi, yaitu bahasa Latin kan mereka. Makanya para rasul menggunakan bahasa Yunani karena banyak orang yang bisa dijangkau dengan bahasa Yunani. Tapi kalau opini saya, pasti bahasa Yunani ini juga dipilih oleh kedaulatan Tuhan untuk menuliskan perjanjian baru. Kenapa perjanjian baru ditulis oleh bahasa Yunani? Karena yang aku tahu ya, ini yang aku tahu. Kamu kan lebih tahu banyak. Yang aku tahu sih, soalnya bahasa Yunani itu sangat kaya akan informasi. Nah, kamu kan ambil kelas nih, terus di Secret Society. Iya, kenapa? Kok bisa? Apa maksudnya kalau bahasa Yunani kuno ini tuh sangat kaya akan informasi? Nah, setahu aku sih ya, bahasa Yunani ini kaya karena satu kata aja, misalnya let's say kata kerja ya. Satu kata kerja ini mengandung begitu banyak informasi. Misalnya nih di Yohanes 3 ayat 16, kalau di bahasa Indonesianya kan setiap orang yang percaya akan beroleh hidup kekal gitu kan ya. Tapi di bahasa aslinya itu, pisto itu mengandung begitu banyak informasi gitu, informasi lebih. Yang artinya adalah kalau misalnya kita terus-menerus percaya atau we keep on believing, itu ada tuh katanya ya di situ. Itu baru kita akan beroleh hidup kekal. Bukan berarti kayak misalnya zaman dulu kita percaya sekali kita berdoa aja, udah gitu kita hidup semau-maunya, itu kita beroleh hidup kekal. Ya, itu lebih jelas tuh di bahasa aslinya Yunani ini. Jadi pistuo itu lebih kayak terus-menerus. Ya. Kayak bukan cuma sekali percaya aja gitu ya. Lebih
concise lah gitu, mengandung lebih banyak informasi gitu kalau kita balik ke bahasa aslinya. Ya, jadi bahasa Yunani itu bolehlah kita lihat sangat bagus atau tepat untuk mengungkapkan sesuatu, untuk menjelaskan sesuatu kan. Ada lagi? Dah, itu. Ya, Pokoknya. jadi menurut saya sih ya Tuhan dalam kedaulatannya itu tuh memberikan bahasa Yunani ini supaya kita bisa mendapatkan pewahyuan-pewahyuan apa yang akan diungkapkan oleh Tuhan di perjanjian baru. Tuh. Jadi perjanjian lama itu adalah perjanjian baru yang disembunyikan, perjanjian baru adalah perjanjian lama yang diungkapkan. Ulang lagi, itu bagus tuh. Jadi perjanjian lama Ya. itu adalah perjanjian baru yang disembunyikan, dan perjanjian baru itu adalah perjanjian lama yang diungkapkan. Bagus sekali. Nah, ini juga ada ayatnya. Coba kita baca di Lukas 10 ayat 21 sampai 24. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, di sini kan kita lihat Allah menyembunyikan pesan-pesan itu dari orang-orang. Dia sebenarnya mau ngomong ke orang Farisi lah ini. Ini konteksnya apa nih konteksnya? Orang Farisi lah ini. Lagi ngomong ke orang Farisi. Iya. Tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, seperti para rasul atau Petrus kan kita tahu dia itu kan nelayan ya. Jadi diungkapkanlah kepada orang-orang kecil. Jadi lebih gampang dilihat gitu. Terus Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Nah, jadi kalau kita bisa mengenal siapa Bapa dan anak itu, kita ini sudah dinyatakan. Jadi sebenarnya sudah diungkapkan semuanya itu melalui perjanjian baru. Ya. Tidak lagi tersembunyi di perjanjian lama. Tapi kalau kita melihat perjanjian lama, kita bisa lebih lagi melihatkan apa yang disembunyikan oleh Allah gitu. Jadi sebenarnya kita hidup di zaman setelah perjanjian Baru. lama dan baru ini Iya. sangat untung sekali Sangat ya. untung sekali. Udah lengkap gitu Iya, ceritanya ya. nanti kalau kita nanti di podcast selanjutnya kita mau melihat kronologi kan Alkitab. Kita bisa lihat itu tuh wah luar biasa lah gitu. Kayak Tuhan tuh membuat janji-janjinya tuh ribuan tahun. Dan kita hidup di zaman yang kita bisa melihat ribuan tahun itu betapa besar kasih setianya. Dan dia pasti akan menepati semua janji-janjinya. Amin. Lalu 23, 24. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya. Ya, di sini kita lihat kan dulu kan nabi-nabi atau raja mereka bermasmur atau bernubuat, kadang-kadang mereka tidak mengerti apa yang mereka omongkan. Karena Tuhan menyembunyikan itu di perjanjian lama untuk kedatangan Mesias ya. Tapi ketika Petrus di sini dia melihat sendiri Mesias di depan matanya gitu. Jadi dikatakan di sini, oh kamu tuh melihat apa loh yang mereka tidak lihat dulu gitu. Tapi mereka mengucapkannya dan menantikannya gitu. Jadi semua sudah diungkapkan di perjanjian baru gitu. Menarik, menarik. Nah, ada tambahan atau kamu mau ini? Nah, di situ bahasa lah. Pokoknya kalau kalian melihat bahasa atau ada pertanyaan, ya kembali lagi ke bahasa aslinya gitu. Ya. Dan ingatlah kalau bahasa-bahasa di perjanjian lama itu dengan bahasa Ibrani dan perjanjian baru itu adalah bahasa Yunani kuno gitu. Makanya banyak translation ya. Iya. Soalnya terjemahannya orang bisa beda-beda Iya, ya nuansanya ya. iya. Kalau misalnya mau dipanjangin kan pistuo aja bisa terus-menerus percaya harusnya kan. Iya, betul. Iya, tapi kan kalau kita mau di itu cuma percaya aja. saja. Iya. Betul. Oke. Oke, yang kedua kita akan berbicara mengenai macam-macam tulisan literatur ya. Di sini kita bisa melihat kalau Allah itu mampu berbicara melalui berbagai cara. Maksudnya bukan dengan visi, bisa dengan visi gitu. Tapi di Alkitab saja kita bisa melihat kalau Allah itu berbicara dengan berbagai cara gitu. Yang pertama kita lihat adalah dengan cara naratif, yaitu menceritakan sebuah kisah. Nah ini tuh artinya tuh naratif itu kan sesuatu yang paling mudah ya untuk kita ingat. Paling gampang kita ingat itu dengan cerita, gitu kan. Nah di Alkitab itu kita bisa lihat ceritanya bisa dengan sejarah.
sejarah itu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, Raja-Raja, Tawarik, Ezra, Nehemia, dan Esther. Nah, itu tuh dominannya, mayoritasnya itu sejarah. Tapi adalah disisip-sisipi beberapa gitu kan. Lalu biografi Tuhan Yesus sendiri 3 tahun sampai dia pelayanannya dan dia mati di kayu salib dan dia bangkit. Kita lihat di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, yang ketiga cerita juga adalah perumpamaan. Ya. Perumpamaan Yesus di 4 Injil kan ada kan. Kenapa aku taruh sendiri di situ? Nggak tahu. Ya kalau sejarah dan biografi ini tuh kisah nyata. Tapi kalau perumpamaan itu cerita, bukan kisah nyata. Jadi sebuah cerita yang dimana Yesus menggunakan cerita itu untuk memberikan pesan. Gitu. Jadi perumpamaan Yesus tuh guru lah ya, master lah ya dalam memberikan pengajaran. Dan dia tahu dengan menggunakan perumpamaan itu paling mudah diingat. Kita juga paling mudah mengingat perumpamaan kan. Ya. Perumpamaan talenta, semua orang ingat. Ya. Perumpamaan good soil, tanah yang baik, semua orang ingat. Gitu. Makanya cerita ini atau kisah adalah cara yang paling gampang untuk menyentuh ingatan kita, memori kita. Pesannya juga kita pasti ingat gitu loh. Nah, yang kedua, jadi tapi naratif ini belum tentu cerita asli berarti ya? iya, ada perumpamaan. Oke. Ya. Tapi ini adalah sebuah cerita atau kisah gitu yang menyentuh ingatan kita. Oke. Yang kedua, tulisannya adalah puitis. Yaitu dengan menggunakan bahasa yang estetik, indah. Gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Gitu kan. Ini menyentuh perasaan gitu kan. Nah di Alkitab juga banyak yang seperti ini, itu nyanyian-nyanyian, himne-himne, ya, kebanyakan di Mazmur, Kidung Agung, Ratapan. Nah yang kedua ini yang paling sulit sebenarnya di nubuatan para nabi ya. Dan di sini juga mereka yang lebih sulitnya lagi di nabi-nabi ini, mereka juga menuliskan sejarah. Jadi waktu campuran, nah pusing tuh. Jadi satu kitab tuh sebenarnya bisa berbagai macam jenis literatur ya. Iya. Satu buku atau satu kitab ya. Daniel misalnya, Daniel kan yang ketika teman-temannya di furnace, yang mau dibakar itu kan. Iya. Nah itu sejarah. Tapi ketika dia mendapatkan penglihatan itu Penglihatan akhir zaman. ya hewan-hewan, bukan hewan beast lah ya. Itu kan menunjukkan Babylon, Persia, Yunani sama Roma. Patung juga kan menunjukkan itu kan. Terus dia mendapatkan penglihatan bagaimana yang 70 minggu itu penglihatan juga. Jadi itu menggunakan bahasa-bahasa puitis. Lalu dia melihat The Son of Man, itu juga bahasa puitis. Bahasa nubuatan. Jadi itu sangat sulit ya kalau misalnya kalian membaca. Nah makanya banyak orang juga menyerah waktu membaca ini tulisan-tulisan para nabi. Karena Wahyu gitu ya. Wahyu lagi apalagi itu kan namanya bukan hanya ini ya, puitis itu apokaliptik. Ya. Jadi bahasanya itu sangat Terselubung. Sangat melebih-lebihkan lah atau ya something like that lah. Jadi sebenarnya dalam membaca Alkitab yang paling sulit itu sebenarnya untuk mengidentifikasikan bahasa-bahasa puitis ini. Oh, oke. Jadi kita harus hati-hati. Bagaimana kita bisa tahu bahasa puitis atau bukan bahasa puitis? Yang satu mungkin lebih suka melebih-lebihkan gitu. Iya, suka melebih-lebihkan. Dan biasanya mereka ada struktur ya. Struktur. Jadi kalau kalian mau melatih diri kalian untuk mengetahui bahasa puitis atau enggak, bacalah Mazmur. Mazmur itu kebanyakan bahasa-bahasa puitis. Nah, ketika kalian tahu dan familiar dengan bahasa-bahasa puitis, biasanya kalian lebih bisa nangkep kalau itu ada di cerita sejarah atau di cerita narasi gitu kan. Ya, pokoknya harus hati-hatilah dengan bahasa-bahasa puitis karena tidak bisa diartikan dengan literal. Oke. Yang terakhir adalah ceramah prosa. Ini prose discourse ya. Mendeskripsikan sesuatu fakta atau ide yang menyentuh akal pikiran kita. Jadi tadi kita lihat Tuhan mampu menyentuh ingatan kita
Tuhan mampu menyentuh perasaan kita, Tuhan mampu menyentuh akal pikiran kita. Nah, hukum-hukum di Taurat Musa misalnya, kan Kejadian Keluaran kebanyakan sejarah kan. Ya. Tapi ada juga di hukum-hukum yang dimana kan Tuhan menentukan kamu melakukan ini, kamu akan hidup. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan mati. Ya. Maka dari itu pilihlah hidup. Nah, itu menyentuh akal pikiran kita. Pilihlah ini supaya kamu hidup. Aku tidak mau kamu mati gitu kan. Ya. Lalu juga kita ada buku-buku kebijaksanaan seperti Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Nah, di situ kita bisa tahu ide-ide di mana kalau orang melakukan ini, biasanya begini. Kalau orang melakukan ini, biasanya begini. Gitu kan. Tapi yang paling banyak tentang ini adalah dari surat-surat para rasul. Kebanyakan itu surat yang mereka tulis biasanya mau mengadres isu-isu gereja-gereja. Ya. Misalnya, Korintus kan masalahnya imoralitas kan, mereka tidak punya moral. Makanya Paulus menulis, karena apa yang sudah Yesus lakukan, harusnya kamu begini. Ya. Karena apa yang Yesus sudah lakukan, harusnya kamu begini, gitu kan. Terus di Galatia juga kita tahu, karena Yesus sudah begini, kamu tidak perlu di circumcise. Karena Yesus sudah begini, kamu tidak perlu begini, kamu sudah di set free. Nah, biasanya hal-hal seperti itulah yang menyentuh akal pikiran kita gitu. Jadi ide-ide ini menyentuh akal pikiran ini, kenapa kita harus seperti itu? Karena itu kita harus seperti itu. Banyak reasoning. Iya, banyak reasoning. alasan. Iya, menyentuh akal sehat kita lah gitu. Jadi Allah kita itu sangat luar biasa. Ya. Kalau mungkin kita lebih gampang disentuh perasaan kita, ya cobalah baca Mazmur gitu kan awal-awal. Kalau kita lebih gampang disentuh pikiran kita, ya mungkin bisa juga membaca-baca kayak surat-surat para rasul. Tapi semuanya harus dong. Semuanya harus, ya. Tapi mungkin ada beberapa yang mungkin kalian akan punya hambatan ya dalam membaca. Tapi kita harus membiasakan diri kita. Menurut aku ini juga cara Tuhan di mana Dia bisa menaikkan intelektual kita dan kreativitas kita sih. Dan juga mungkin biar semua dari jiwa, Iya. dari roh semua. Iya, tersentuh semuanya semua nih tersentuh semua. Makanya luar biasa Tuhan kita karena Dia mampu berbicara melalui berbagai cara. Mantap. Aku juga ingat nih jadinya Profesor Yunani aku pernah bilang kenapa ini sangat penting sekali karena cara kita membaca literatur ini akan menentukan cara kita menginterpretasikannya kan ya. Jadi misalnya tentunya kalau misalnya kita baca koran gitu atau baca majalah, beda kan sama kita baca komik misalnya atau baca buku manual gitu. Ya dengan ini kita jadi lebih jelas kita harus menginterpretasikannya seperti apa. Iya, kan kalau kita baca koran itu kan faktual kan. Betul. Nah, kalau baca komik itu kan fiktif. Ya. Jadi sama seperti kita membaca puisi, itu kan kalau kita bilang aku akan daki semua gunung kan belum tentu kita akan mendaki semua gunung. Itu kan kata-kata di mana aku akan melakukan segala cara gitu kan untuk melakukan ya gitulah. Yang paling jelas mungkin yang orang suka salah kaprah itu di kitab Amsal kali ya. Jadi kalau dulu tuh aku suka ngeklaim misalnya nih Amsal, misalnya katanya kalau misalnya kita rajin nih kita pasti akan kaya misalnya di buku Amsal bilang gitu. Padahal itu nggak bisa kita klaim sebagai janji Tuhan ya. Janji Tuhan, itu adalah ide-ide di mana yang harusnya menyentuh pikiran kita. Biasanya kalau kita rajin, biasanya akan kaya. Hanya prinsip hidup saja ya, bukannya janji Tuhan gitu ya. Jadi penting banget untuk kita tahu literaturnya supaya kita bisa menginterpretasi dengan benar ya, apa maksudnya. Betul. Ya, ada teman lagi nggak? Udah sih kayaknya. Oke, kalau gitu kita lanjut di next podcast selanjutnya. Kalau ada yang itu kalau ada pertanyaan, email atau komen, like, subscribe. Amin. Oke, thank you. God bless you. God bless you.